Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriatul Azizah, NIM 2030110049. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan saya bawa sebagai bagian tugas kuliah Filsafat Ilmu tahun 2020 dengan Ibu Meta Malihatul Maslahat selaku dosen pengampu pada mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan latar belakang dahulu. Akhlak adalah ilmu yang membahas tentang perbuatan manusia yang dapat dinilai baik atau buruk. Tetapi, tidak semua amal yang baik atau buruk itu dapat dikatakan perbuatan akhlak. Banyak perbuatan yang tidak dapat disebut akhlak dan tidak dapat dikatakan baik atau buruk. Perbuatan manusia yang dilakukan tidak atas dasar kemauannya atau pilihannya secara bernafas, berkedip, berbolak-baliknya hati dan kaget ketika tiba-tiba terang setelah sebelumnya gelap, tidaklah disebut akhlak, karena perbuatan tersebut yang dilakukan tanpa pilihan. Nilai-nilai akhlak sudah memberi perhatian sangat tinggi dalam Islam dengan dijadikan sebagai dasar membangun kepribadian Muslim. Nilai-nilai akhlak juga merupakan pagar masyarakat Muslim berperadaban dari jatuh pada kehancuran. Akhlak merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan jatuh bangunnya seseorang, bangsa dan negara, kejayaan seorang masyarakat. Bangsa dan negara sangat tergantung oleh akhlaknya. Dengan akhlak yang baik, seseorang akan mendapat kedudukan dalam lingkungan dan masyarakat. Karena ruang lingkup akhlak bukan hanya sekedar sopan santun atau tata krama lahiriah saja, seperti cara berbicara, cara bersikap, dan bertingkah laku sehari-hari. Tetapi akhlak tersebut juga menyangkut masalah rohaniyah, yaitu terisinya hati seseorang dengan sifat utama seperti bertanggung jawab, adil, sabar, pemaaf, dan terhindar dari sifat yang merusak seperti sombong, iri hati, dengki, dan lainnya. Dalam Islam terdapat ajaran tentang kerama yang begitu baik, melainkan ada yang membedakan antara akhlak dengan moral perbedaannya. Antara lain dalam sumber atau rujukan. Akhlak bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan moral tidak bersumber dari Al-Quran dan sunnah. Tata krama dan tuntunan bertingkah terdapat dalam Al-Quran dan sunnah. Di samping itu, ia tercermin dalam tujuan Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Di sini saya akan membahas definisi akhlak, moral, dan etika. Perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu khalaqa yakhluqu khulqan, dari bentuk jamak khulqan yang mempunyai arti dan diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan khalqun, yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan kata bahasa Arab khaliq, yang bermakna pencipta, makhluk yang diciptakan. Adapun pendapat para ahli sepanjang terminologi yang dikemukakan oleh para ulama adalah ilmu yang menentukan atau pengetahuan mengenai dan menentukan batas antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, tentang perkataan, perbuatan manusia, lahir dan batin. Dan juga akhlak adalah memberikan pengertian tentang baik dan buruk, ilmu yang mengajarkan pergaulan dan tata krama manusia dan menyatakan tujuan mereka yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Perkataan moral berasal dari bahasa Latin moris, kata jamak, dan mos yang berarti adat dan kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan arti susila. Yang dimaksud dengan moral ialah sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan wajar. Jadi, sesuai dengan ukuran-ukuran tidaknya dan yang oleh umum diterima yang meliputi kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Dengan demikian, kita bisa tahu dengan jelas antara etika dan moral. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan. Yang dimaksud adalah kebiasaan baik dan buruk. Sebagai cabang filsafat yang mempelajari tingkah laku manusia untuk menentukan nilai perbuatan baik dan buruk, ukuran yang dapat dijadikan sebagai jalan untuk mendapat nilai yang baik, maka etika bertolak belakang dari akal pikiran, tidak dari agama. Disinilah letak perbedaan dengan akhlak dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, ilmu akhlak ialah suatu ilmu pengetahuan yang mengajarkan mana yang baik dan yang buruk.
Selanjutnya, ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah. Mencintai Allah melebihi cinta kepada apa dan siapapun. Juga dengan mempergunakan firman-Nya dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan. Melaksanakan segala perintah dan menjauhi larangannya. Berusaha mengharap memperoleh keridhaan-Nya dimanapun berada. Mensyukuri nikmat dan karunia Allah. Menerima dengan ikhlas semua qada dan qadar ilahi setelah berikhtiar semaksimal mungkin dan tertib melaksanakan ibadah kepada Allah. Yang kedua, akhlak terhadap makhluk. Akhlak terhadap manusia dibagi dua, yakni akhlak kepada manusia dan akhlak kepada Rasul atau Nabi Muhammad. Antara lain mencintai Rasul secara tulus dengan mengikuti semua sunnahnya dan menjadikan Rasul sebagai idola, dan menjadikan Rasul sebagai suri tauladan yang baik dan kehidupan sehari-hari. Kemudian, akhlak kepada orang tua, antara lain mencintai mereka melebihi kepada kerabat lainnya, dan merendahkan diri kepada keduanya, diiringi perasaan kasih sayang. Berkomunikasi dengan orang tua dengan penuh hikmat, mempergunakan kata-kata yang lembut, dan berbuat baik kepada ibu dan bapak, dan mendoakan keduanya dengan keselamatan, ampunan, dan akhlak kepada diri sendiri, antara lain memelihara kesucian diri, menutup aurat, jujur, ikhlas, sabar, dan malu melakukan perbuatan jahat. Yang terakhir adalah akhlak terhadap tetangga. Akhlak terhadap tetangga antara lain adalah memelihara hubungan silaturahmi yang dibina oleh orang tua, saling mengunjungi, saling membantu di waktu senang, lebih-lebih dikala suka dan duka, saling memberi dan saling menghormati, kemudian menghindarkan diri dari pertengkaran dan permusuhan. Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka akan terciptanya hidup nyaman. Akhlak itu penting karena menentukan perilaku kita untuk berbuat dan melakukan hal apapun. Yang ketiga, ayat Al-Quran menjelaskan akhlak. Kata akhlak dalam Al-Quran cukup banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan sangat penting bagi kehidupan manusia. Menurut para ahli, akhlak didefinisikan tabiat. Nah, tabiat sendiri ini adalah perangai atau watak, di mana menggambarkan perilaku kita sehari-hari dalam melakukan hal apapun dan menghasilkan manfaat yang cukup besar. Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, khalaqa yakhluqu khalqan, dan menjadi isim tafdil yang mendapatkan tambahan alif, sehingga menjadi kata akhlak. Kata daripada itu adalah tabiat atau tingkah laku, dan persamaannya dengan kata bahasa Arab adibah, yadibu, adaban adalah sama-sama memiliki arti tabiat dan budi pekerti maupun perangai. Namun, perbedaannya daripada keduanya adalah dalam bahasa Arab beda timbangan dan penggunaannya. Di dalam Al-Quran, Allah juga menegaskan pentingnya akhlak yang baik dan aplikasinya di kehidupan umat manusia sebagai sumber moral atau pedoman hidup dalam Islam yang menjelaskan kriteria baik dan buruknya sesuatu perbuatan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedua dasar ini juga menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara keseluruhan sebagai pola hidup dan menetapkan yang mana baik dan mana yang buruk. Al-Quran bukanlah hanya sebagai renungan manusia, melainkan firman Allah yang maha bijaksana. Oleh karena itu, setiap muslim berkeyakinan bahwa ajaran kebenaran terkandung di dalam kitabullah, yaitu Al-Quran, yang tidak akan dapat ditandingi oleh pikiran manusia. Selain daripada pedoman untuk kebaikan akhlak, Al-Quran adalah umat manusia. Keterkaitan daripada Al-Quran sebagai sumber akhlak yang pertama adalah kunci utama dalam meraih kebahagiaan. Rasulullah SAW tidaklah keji dan tidak pula pernah berkata-kata keji, dan beliau bersabda, orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah mereka yang akhlaknya paling bagus. Dalam Al-Quran juga dikaitkan dengan baiknya akhlaknya dengan bagusnya akhlak yang berkaitan sehingga menjadi etika dan moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang bagusnya akhlak dalam Islam dan kesucian jiwa dalam beribadah, yang artinya sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak.
Akhlak yang paling tinggi yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Quran Surat Shad ayat 46. Dari ayat tersebut dapat kita tafsirkan bahwa Allah telah menganugerahi manusia akhlak yang baik dan setinggi akhlak. Jika seseorang itu beriman dan bertakwa kepada Allah, akhlak yang setinggi-tingginya berasal dari hati. Selanjutnya, urgensi akhlak dalam kehidupan dalam Al-Quran. Urgensi akhlak dan manfaatnya bagi kehidupan sangat banyak disebutkan dalam Al-Quran. Karena sangat pentingnya akhlak bagi manusia, makarimul akhlak atau akhlak yang mulia jika menjadi sifat seseorang bermakna satu ungkapan yang mencukupi sifat dan perbuatan luhur atau terpuji yang tampak dalam budi pekerti dan pergaulannya. Akhlak yang mulia ini adalah tonggak keutuhan dan kejayaan satu umat, sebagaimana disampaikan oleh seorang penyair yang bernama Ahmad Syauqi dalam pernyataannya, umat itu tergantung akhlak yang tersisa padanya. Jika akhlak tersebut lenyap, maka lenyaplah mereka. Jadi, saya menafsirkan dari pernyataan Ahmad Syauqi bahwa semua manusia itu tergantung pada akhlak yang dimilikinya. Apabila akhlak yang dimiliki oleh manusia itu hilang dan tidak memperdulikan akhlaknya tersebut, maka dapat dikatakan akhlak seorang tersebut telah hilang, tidak mempunyai akhlak yang baik. Dimanapun tempatnya, yang terpenting adalah akhlak. Sepintar apapun, jika tidak berakhlak, tidak ada harganya. Dari Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur. Dapat kita tafsirkan juga dari dakwah beliau bahwa kita sebagai manusia diperintahkan menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu, kita juga mempelajari ilmu adab atau akhlak. Jadi, dimanapun tempatnya, baik di rumah, di masyarakat, di kampus, kita mesti menjaga akhlak kita. Apabila kita tidak bisa menjaga akhlak kita, tidaklah ada harganya kita, walaupun ilmu kita tinggi. Dalam kitab Hilyatul Auliya menyebutkan ta'allamal adabu qabla an ta'allamul ilmu. Belajarlah adab atau akhlak sebelum belajar ilmu. Dapat kita pahami dalil tersebut dengan adab atau akhlak dalam menuntut ilmu, maka ilmu menjadi berkah. Ilmu akan terus bertambah dan mendatangkan manfaat. Jika dikaitkan dengan filsafat ilmu yang di dalamnya terdapat ontologis, epistemologis, dan aksiologis, kita dapat mengetahui lebih jelasnya. Ontologis menurut Al-Quran adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Dalam kaitan ini, perbincangan tentang hakikat ilmu pengetahuan dan struktur ilmu pengetahuan merupakan keniscayaan. Sementara menurut Neo-Muhajir, ontologi membahas segala yang ada secara universal yang berusaha mencari inti yang terkandung dalam setiap kenyataan yang meliputi segala realitas dalam semua bentuknya. Dalam menerapkan ilmu pengetahuan saya dapat diambil inti dari makalah tersebut, yaitu untuk melakukan sesuatu itu pada tempatnya, seperti yang telah disebutkan akhlak. Orang akan diberi kedudukan jika akhlaknya baik dan disukai semua orang. Selanjutnya yaitu epistemologi, ilmu menurut Al-Quran, dapat diartikan sebagai teori pengetahuan atau filsafat ilmu. Ketika mengkaji bidang ini, maka ada 3 persoalan pokok yang perlu disentuh, yaitu makna pengetahuan, sumber pengetahuan, bagaimana cara mengetahuinya, dan apakah pengetahuan kita itu benar atau valid. Untuk mengkaji makalah di atas, kita bisa mengamati dari makna pengetahuan ini dapat kita tahu bahwa maknanya kita bisa menerapkan hal tersebut dalam kehidupan. Untuk sumber pengetahuan kita dapat mengetahui dari apa yang kita baca dan kita lihat. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa mengetahui jika sudah mengetahui hasil-hasil sebelumnya dan mencari pengetahuan lain. Dan pengetahuan kita bisa benar atau valid jika memiliki bukti dan kebenaran seperti akhlak itu juga sangat penting untuk diketahui semua orang. Dan terakhir yaitu aksiologi, ilmu menurut Al-Quran. Kajian aksiologi ilmu menurut Al-Quran akan menjelaskan tentang apa nilai guna dan kemanfaatan ilmu menurut Al-Quran. Untuk tujuan apa ilmu
dipelajari dan dikembangkan. Bagaimana tanggung jawab sosial seorang ilmuwan muslim? Apakah ilmu itu bebas nilai atau syarat nilai menurut Al-Quran? Ilmu bukanlah sesuatu yang berada di ruang hampa yang tidak memiliki nilai guna dan manfaat, tetapi sesuatu yang berbenefikal, memiliki nilai guna dan manfaat, serta bukan sebaliknya yang dapat merusak, baik merusak kehidupan manusia maupun merusak kehidupan alam dan lingkungan. Ilmu harus digunakan semata-mata untuk kebaikan dan menciptakan kemaslahatan, baik kemaslahatan bagi manusia, kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, maupun kemaslahatan bagi makhluk-makhluk hidup lain serta lingkungan alam secara keseluruhan. Terkait dari makalah di atas, manfaat dalam mengetahui lebih dalam tentang akhlak juga bermanfaat untuk kehidupan, guna membiasakan diri dalam berbuat menurut Al-Quran. Tujuan ilmu untuk dikembangkan adalah agar dapat menciptakan kehidupan yang baik, seperti kita mengembangkan ilmu pengetahuan tentang akhlak dalam kehidupan. Selanjutnya yaitu bab 3 penutup. Dari hasil makalah ini yang berjudul pembentukan akhlak Islami dengan konsep Al-Quran secara normativitas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab khalaqa yakhluqu khalqan, dari bentuk jamak khulqun yang mempunyai arti diartikan sebagai budi pekerti, perangai, dan tabiat. Perkataan moral berasal dari bahasa Latin mors, kata jamak dari mos yang berarti adat dan kebiasaan. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan. Yang dimaksud adalah kebiasaan baik dan buruk. Islam adalah agama yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini artinya bahwa pendidikan kita, khususnya pendidikan Islam, harus menjadikan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai rujukan utama. Dalam pelajaran filsafat ilmu, kita dapat mengaplikasikan ke dalamnya untuk mengetahui baik dan buruknya. Dalam Al-Quran, banyak ayat yang membahas masalah akhlak, karena pendidikan akhlak mempunyai urgensi yang sangat asasi dalam kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dengan pembentukan akhlak dan pendidikan Islam mempunyai peran vital untuk membangkitkan masyarakat dari kebobrokan tingkah laku menuju masyarakat Islami. Bahkan, hampir semua masyarakat muncul karena minimnya akhlak yang dimiliki oleh manusia dewasa ini. Secara garis besar, konsep akhlak dalam surat Luqman meliputi 1. Akhlak kepada Allah, yaitu menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surat Luqman 31 ayat 13. Yang kedua, akhlak kepada keluarga, yaitu masalah penghormatan anak kepada orang tua. Quran surat Luqman 31 ayat 16. Al-Quran menjelaskan tentang akhlak dalam surat Al-Qalam ayat 4 yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Betapa pentingnya akhlak bagi manusia, karena akhlak itu sangat penting bagi kehidupan. Apalagi di masa sekarang, kita harus pandai dalam menempatkan akhlak dalam sehari-hari dengan konsep Al-Quran. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.